Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, jadi hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika, di mana minggu lalu kita belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, hari ini kita belajar penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ya, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya, Nakku. Ya, di sini ada contoh soal 3/4 ditambah 2/5. Ya, kalau kita perhatikan di mana masing-masing penyebutnya ini berbeda. Ya, gimana? Apakah bisa langsung kita jumlahkan? Ya tidak ya Nakku ya. Kalau dia penyebutnya berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan. Tidak bisa langsung kita jumlahkan. Jadi caranya itu kita carilah, kita tentukan dulu KPK dari 4 dan 5. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 5. Oke. Masih ingat menentukan KPK? Ya, bagi anak-anak kami untuk menentukan KPK secara mudah, maka bisa kita menggunakan tabel prima. Ya, jadi sebelumnya anak-anak ibu dulu harus ingat bilangan prima itu apa saja. Ya, bilangan prima di sini ibu tekankan ya. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini diingat ya Nakku ya. Jadi di sini bisa nanti kita gunakan tabel bilangan prima. Ya, di sini kita akan mencari KPK dari 4 dan 5 menggunakan tabel prima. Jadi caranya itu gini ya Nakku ya. Di kelas 4 sudah dipelajari itu ya. Maka di sini kita cari 4 dan 5. Ya, di sini 4 dan 5, maka kita buat di sini ya. Oke. Kita upayakan bilangan prima terkecil dulu. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Jadi cara bacanya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu tidak bisa, maka kita turunkan dirinya sendiri. Oke. Di sini kita turunkan lagi. Di sini kita buat dia bilangan prima terkecil lagi, yaitu 2, supaya 2 bagi 2 itu 1. Di sini 5 bagi 2 itu tidak bisa, tetap diturunkan juga lagi si 5. Oke, tabel itu dikatakan selesai apabila sisanya itu 1. Oke, bagaimana? Di sini sudah 1, di sini masih 5. Oke, caranya itu bilangan prima lagi kita buat di 5. Kenapa bukan 3? Karena 5 bagi 3 itu tidak bisa. Di sini 1 bagi 5 tidak bisa, sini 1. Maka di sini 5 bagi 5 itu 1. Kita perhatikan sisanya masing-masing adalah 1. Maka yang menjadi KPK-nya itu adalah semua pembagi yang ada di sebelah kiri. Maka bisa kita tuliskan di sini KPK dari 4 dan 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Oke, kita cari ya. 2 kali 2 itu 4. 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 itu sama dengan 20. Jadi bisa kita sederhanakan di sini masing-masing ya. Jadi 20 ditambah 20. Oke, kita perhatikan. Di sini tadi di sini 4 ya penyebutnya, sekarang sudah 20. Gimana caranya 4 kali berapa supaya hasilnya itu 20? Ternyata 4 dikali 5. Jadi di sini apabila penyebutnya itu dikali 5, maka pembilangnya ini juga harus dikali 5. Maka 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Itu juga sebaliknya.
Kalau kita perhatikan di sini tadi 5, sekarang sudah jadi 20. 5 kali berapa supaya 20? 5 kali 4. Apabila pembilangnya itu dikali 4 atau apabila penyebutnya itu dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Maka 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Maka kita sederhanakan di sini. 15 ditambah 8 itu sama dengan 23. 23 per di sini sudah bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Oke, Ibu tanya sama anak-anak Ibu semuanya, apakah pecahan kita ini sudah selesai? Ya, kalau kita perhatikan di sini 23 per 20. Artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini dikatakan belum selesai. Maka di sini kita buat ya. Di sini bisa kita buat 23 dibagi 20. Maka 20 kali berapa supaya mendekati 23? Sudah pasti 20 kali 1. 20 dikali 1 sama dengan 20. Oke, sisanya sudah pasti 3. Maka dapat kita selesaikan atau bisa kita tuliskan hasilnya dulu. Kita tuliskan hasilnya sama dengan 1. Kemudian sisanya itu sama dengan 3. 3 itu di atas ya anakku, per penyebutnya tetap. Oke, jadi ini sudah selesai. Maka 3 per 4 ditambah 2 per 5, maka hasilnya itu yang lebih sederhana adalah 3 per 20. Kita masuk pada contoh yang kedua. Di sini ada 1 per 2 ditambah 3 per 4. Kalau kita perhatikan 1 per 2 itu adalah pecahan campuran, sedangkan 3 per 4 itu adalah pecahan biasa. Jadi supaya bisa kita sederhanakan, pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi caranya kita kalikan dulu penyebut dikali bilangan biasa, kemudian kita tambah 1. Jadi di sini bisa kita buat 2 dikali 1. Kemudian 2 dikali 1 di sini kita buat ditambah 1 per 2 ditambah 3 per 4. Jadi kita sederhanakan. 2 dikali 1 itu 2, tambah 1 berarti 3 per 2. Kemudian ini tetap ditambah 3 per 4. Oke, di sini kita lihat sudah masing-masing semuanya sudah menjadi pecahan biasa. Namun kita perhatikan penyebutnya itu berbeda. Maka sama seperti cara yang pertama, kita akan mencari KPK dari 2 dan 4. Caranya sama seperti tadi. Nah, maka kita cari KPK 2 dan 4 dengan menggunakan tabel prima. Di sini 2, kemudian di sini 4. Jadi kita buat di sini ya. Oke. Kita cari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. 2 bagi 2 itu 1. 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Oke. Di sini sisanya di sini masih 2. Berarti kita buat lagi bilangan prima terkecil yaitu 2. Maka 1 bagi 2 itu tidak bisa, kita turunkan 1. Maka di sini 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Yang menjadi KPK-nya itu adalah ini nakku. Inilah KPK-nya. Ini KPK. Jadi kita buat di sini 2 dikali 2. Maka dapat KPK-nya itu adalah 4. Oke, bisa kita tuliskan di sini. Tadi KPK-nya masing-masing 4. Berarti 4. Di sini juga 4. Jadi sama seperti tadi, di sini penyebutnya 2, sekarang sudah jadi 4. Jadi artinya 2 kali berapa supaya 4? Ternyata 2 kali 2. Kalau pembilangnya dikali 2, ini kan. Kalau pembilangnya ini dikali 2, maka kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Maka di sini 2 kali 2 itu 4, sekarang 3 dikali 2. 3 kali 2 itu 6. Kemudian di sini sini 4, berarti tetap dirinya sendiri saja. Maka di sini kita sederhanakan 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 itu sama dengan 9 per 4. Oke, kita perhatikan.
Di sini hasil akhirnya itu 9/4. Apakah sudah selesai? Nah, kita perhatikan, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka kita sederhanakan 9/4. 4 kali berapa supaya mendekati hasilnya 9? 4 dikali 2. Jadi 4 kali 2 itu sama dengan 8. 9 dikurang 8 itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan dulu hasilnya 2. Sisanya tadi 1 per penyebutnya itu 4. Inilah dia. Paham ya anakku ya? Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.